Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kita berjumpa kembali di materi urinalisis dan cairan tubuh. Materinya kali ini tentang yang akan kita bahas yaitu analisis cairan sendi di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab. Yang mana channel ini merupakan media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia. Jadi terutama untuk rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi diploma 3, diploma 4 atau sarjana S1 TLM, atau juga praktikal teman-teman yang bekerja di bidang urinalisis dan cairan tubuh bisa menyimak materi ini untuk pemantapan atau menambah keilmuan. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Kita mulai dari pendahuluan, teman-teman. Cairan sendi adalah cairan viskos. Jadi cairan viskos yang agak-agak kental yang terdapat dalam rongga sendi. Nah, fungsinya mensuplai makanan bagi kartilago sendi. Kemudian yang kedua, pelumas dan pelindung sendi, ya, sebagai lubrikasi ya. Nah, lanjut. Normal jumlahnya 1 sampai 3 ml pada sendi-sendi besar. Ya, sendi pergelangan kaki, lutut, pangkal paha, pergelangan tangan, siku, dan bahu. Nah, ini banyak, 1 sampai 3 ml ini yang paling banyak. Nah, kita bisa melihat di sini struktur dasar gambar pada sendi. Jadi ada articulating bone, ini adalah yang tulangnya. Kemudian ada synovial or joint cavity, lalu articular cartilage. Nah, ini yang tempat persambungannya. Kemudian fibrous capsule, kemudian synovial membran. Jadi fibrous capsule dan synovial membran ini tergabung dalam articular capsule. Nah, di antara itu ada cairan sendi di persendian tadi antara tulang satu dan tulang lain yang bergerak atau bergesek. Nah, lanjut. Kita lihat. Cairan sinovial dibentuk dari proses ultrafiltrasi plasma darah oleh membran sinovial. Proses ultrafiltrasi plasma darah melalui 3 proses. Apa saja? Pertama, filtrasi membran endotel kapiler. Yang kedua, transportasi filtrat melalui matriks sinoviosit. Yang ketiga, sekresi oleh sinoviosit. Lalu, hyaluronat, yaitu polimer disakarida dengan BM tinggi, jadi berat molekulnya tinggi, ini polimer disakarida. Fungsinya sebagai pelumas sendi dan memberikan viskositas pada cairan sinovial. Nah, pada keadaan inflamasi, inflamasi ini proses radang di sendi, hyaluronat dihancurkan oleh enzim hyaluronidase yang diproduksi neutrofil. Sehingga viskositas akan berkurang karena hyaluronat inilah yang memberikan efek viskositas kental pada wilayah persendian. Karena dihancurkan oleh asam enzim hyaluronidase sehingga akan berkurang viskositasnya. Nah, jadi di sini filtrat yang 1, 2, 3 ini transportasi sekresi ini tercampur dengan asam hyaluronat. Nah, ini kita lanjut indikasi aspirasi cairan sendi. Jadi indikasi untuk pengambilan cairan sendi pada manusia atau pada wilayah persendian. Itu pertama, memastikan diagnosis. Jadi memastikan diagnosis, menegakkan diagnosis ini. Yang kedua, mengurangi rasa sakit
dan untuk memperbaiki fungsi gerak persendian. Karena ada satu hal, jadi diaspirasi, diambil cairannya untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian yang ketiga, diagnosis banding, diferensial diagnosis. Jadi diagnosis banding. Kemudian yang nomor 4, pemberian obat intraartikuler, yaitu terapeutik di area persendian. Kita lanjut kontraindikasi. Nah, ini dari ada indikasi tadi, lalu ada kontraindikasi. Apa saja kontraindikasi yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu infeksi lokal, itu bisa terjadi. Kemudian diatesis hemoragik, nah ini bisa perdarahan nanti. Kemudian yang ketiga, fraktur intraartikular, jadi patah di wilayah intraartikular di persendian. Kemudian yang keempat, osteoporosis juxta artikular yang berat, jadi mengalami pengeroposan tulang di wilayah persambungan artikular. Kemudian kelima, sendi yang tidak stabil, gara-gara ini sendi jadi tidak stabil. Kemudian yang keenam, tidak ada indikasi yang tepat, jadi tidak ada indikasi yang tepat. Dan yang terakhir, kegagalan suntikan terdahulu. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan. Jadi begitu diberikan terapeutik tadi kan obat intraartikular, mungkin bisa menyebabkan kegagalan suntikan yang terdahulu. Nah, lalu muncullah sebuah komplikasi. Komplikasinya yaitu mungkin terjadinya infeksi, bisa saja masuknya bakteri. Yang kedua, perdarahan. Jadi akan terjadi perdarahan di sana, darah masuk di wilayah persendian. Yang ketiga, kerusakan kartilago sendi. Jadi bisa mengalami kerusakan di wilayah persendian di tulang rawannya. Kemudian yang keempat, ruptur tendo atau ligamen. Jadi ruptur tendo ligamen ini berbahaya, robek di wilayah tendonnya ini, wilayah persendiannya itu. Nah, lanjut. Koleksi spesimen. Nah, debugel positif antrosentesis. Jadi dipegang dulu dengan 2 tangan wilayah persendian tadi. Kemudian ini kita dari lateral take-nya. Kemudian dilakukan pengambilan secara miring menggunakan jarum tepat mengenai di wilayah area cairan sendi tadi. Nah, ini kita melihat gambarnya seperti ini. Jadi dipegang dulu, lalu ditusuk miring. Kemudian untuk penanganan spesimen. Jadi spesimennya telah diambil melalui proses fungsi menggunakan jarum. Lalu penanganan. Volume normal cairan sendi 0,1 sampai 3,5 ml. Jadi tidak banyak ya. Jumlahnya bertambah bila ada effusion atau efusi. Penumpukan nanti di wilayah sendi, jadi jumlahnya akan bertambah. Itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak normal. Kemudian artrosentesis pada keadaan tanpa efusi dapat menghasilkan sedikit sinovial. Nah, ini sedikit. Akibatnya terjadi apa? Dry tap, pengambilannya itu sedikit atau gagal, tidak dapat apa-apa cairannya. Lalu, jika dry tap terjadi, spesimen langsung dikirim dalam spuit. Dapat sedikit aja. Setetes cairan dapat dilakukan hitung leukosit, identifikasi kristal, dan pewarnaan gram untuk tujuan identifikasi adanya bakteri di sendi. Kemudian, jika ragu, teman-teman, jadi cairan yang didapatkan adalah cairan sinovial atau tidak, itu dengan melakukan musin clot test. Jadi pembekuan musin. Jadi tes pembekuan musin. Nah, caranya bagaimana? Nah, campur cairan sendi dalam larutan asam asetat 2% dengan perbandingan 1:40. Maka akan terjadi keruh atau bekuan. Nah, sudah, kemudian kita pindah masuk ke kebutuhan pemeriksaan.
Idealnya sih untuk pemeriksaan itu banyak. Misalnya pertama 3 sampai 10 ml itu mikrobiologi, 2 sampai ml ditambah heparin untuk mikroskopik, dan sisanya 1 ml tanpa antikoagulan untuk pemeriksaan kimia. Ini boleh saja, tapi biasanya tergantung variasi. Kan tadi di awal kita ceritakan bahwa 1 sampai dengan 3 ml tidak banyak, tapi dalam kondisi patologis, dalam kondisi efusi maka akan lebih banyak. Nah, penyimpanan spesimen cairan sinovial. Penyimpanan tidak benar akan menyebabkan hal-hal lain, yaitu pertama, kristal terurai. Jadi kristal asam urat atau kristal yang ada di dalam sendi itu akan rusak atau terurai. Kemudian yang kedua, komposisi kimia akan berubah. Nah, sebagaimana halnya seperti darah. Sel darah lisis. Jadi sel-sel darah itu mengalami kerusakan atau lisis, terutama leukosit. Kemudian yang keempat, hasil kultur fals. Jadi hasil kultur ini akan tidak bagus. Artinya fals, bisa fals negatif nanti. Nah, oleh sebab itu penyimpanan suhunya 4 derajat Celcius bisa saja dilakukan dan tahan selama 3 hari. Jadi disimpan di suhu kulkas mampu bertahan selama 3 hari. Nah, lanjut kita ke tabel 12.1. Normal synovial fluid volume. Di sini bahwa volume itu idealnya kurang dari 3,5 ml. Kemudian color itu colorless to pale yellow. Jadi warnanya itu minimal, tidak berwarna, mulai dari tidak berwarna hingga kuning muda. Clarity clear, jernih. Viscosity able to form a string, jadi 4 sampai 6 cm long. Jadi kalau misalnya viskositasnya diperiksa akan membentuk panjangnya benang tadi 4 sampai 6 cm. Kemudian leukosit, penghitungan leukosit kurang dari 200 sel per mikroliter. Nah, untuk neutrofil kurang dari 25% dari hitung jenis sel. Untuk kristal tidak ada. Nah, glukosa plasma itu ada perbedaan, yaitu kurang dari 10 mg lebih rendah dibandingkan glukosa dalam plasma. Untuk total protein kurang dari 3 gram per dl. Nah, ini jadi protein hampir sama tapi lebih rendah. Kalau glukosa lebih rendah. Kemudian kita masuk ke analisa cairan sendi. Dimulai dari makroskopisnya. Yaitu pertama, warna dan kejernihan. Jadi normalnya tidak berwarna dan jernih. Sebagaimana tadi di tabel sebelumnya. Nah, apabila warnanya kuning jernih, itu artritis traumatik, osteoartritis, dan artritis reumatoid ringan. Ini bila kuning jernih. Apabila kuning keruh itu adalah proses inflamasi, peradangan di wilayah sendi. Nah, kalau warnanya seperti susu itu adalah reumatoid artritis dengan efusi kronis. Jadi di wilayah sendi itu mengalami proses reumatoid artritis. Nah, kalau ada darah itu berarti trauma pengambilannya itu tidak tepat sehingga menyebabkan darah tadi masuk ke dalam persendian. Atau pada kasus lain, kita tahu bahwa persendian itu mengalami gangguan itu pada kasus hemofilia. Orang hemofilia sendi-sendinya itu bengkak, ada perdarahan. Dan juga pada kasus sinovitis. Nah, kemudian untuk bekuan itu positif pada proses peradangan. Bila ada peradangan maka bekuan positif. Nah, kita pindah ke yang nomor 3 adalah viskositas. Caranya untuk kekentalan viskositas, dengan sepuit teteskan sampel di objek gelas, ukur panjang tetesan. Nilai rujukan panjang tanpa putus 4 sampai 6 cm. Jadi mirip-mirip seperti kita melihat viskositas pada uji uji semen, analisis semen. Kemudian nomor 4, tes musin.
Nah, tes musin. Nah, kita lihat di sini gambar secara makroskopis inflammatory effusion. Jadi pada kasus inflammatory effusion warnanya kuning, kuning tua, satunya itu agak kekuningan, keruh. Sementara non-inflammatory effusion itu lebih cenderung bening, bening tidak berwarna. Cairan pada sendi. Jadi kita harus bisa membedakan dulu dari warna dulu dan kekeruhan. Nah, kemudian kita melihat ini viskositas, uji viskositas tadi. Jadi viskositasnya yaitu cairan sinovial sangat viskos, konsentrasi hyaluronat polimer yang tinggi sehingga kental dia. Nah, untuk tes string setelah jarum lepas dari shearing, jadi pada saat kita mengambil sendi tadi pada persendian pasien, ya kan, jarum dilepas dari shearingnya, cairan sinovial diteteskan 1 tetes. Nah, diteteskan kan, normal membentuk string kurang lebih 5 cm. String itu maksudnya seperti kayak benang. Viskositas rendah itu adalah proses inflamasi. Karena tadi ada neutrofil yang mencairkan cairan sinovial, hyaluronat dihancurkan oleh enzim hyaluronidase. Nah, kita pindah ke musin clot. Jadi bekuan musin atau seromusin menggunakan tes Ropes. Jadi di sini menilai derajat hyaluronat polymerization. Jadi caranya teman-teman seperti ini, campur dengan 2-5% asam asetat dan clot dinilai. Jadi bekuannya dinilai. Jadi kayak ini. Prinsipnya bahwa musin dalam larutan asam asetat itu akan membentuk bekuan. Jadi kita gradingnya atau kita grade bekuannya yaitu bila good itu solid clot, apabila fair itu soft clot, apabila for friable clot, apabila very for no clot. Jadi mulai dari bekuannya yang besar mengecil sampai tidak ada bekuan. Nah, kita bisa melihat di sini di gambar itu ada bekuan pada batang yang dimasukkan. Oke, kita lanjut ke analisa cairan sendi lagi di makroskopis tes musin. Nah, tadi kan ada tes musin. Nah, ini cara kerja tes musin. Buatlah larutan asam asetat 7N dari 40,8 ml asam asetat glasial, asam asetat yang pekat, yang 100%, yang masih bahkan yang ada kristalnya. Dan 100 ml Aquades. Jadi dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Ke dalam satu tabung reaksi terlebih dahulu dimasukkan 4 ml Aquades. Lalu tambahkan 1 ml cairan sendi dan tambahkan lagi 1 tetes larutan asam asetat 7N. Aduklah kuat-kuat dengan pengaduk gelas. Lalu bacalah hasil reaksi segera setelah diaduk. Nah, di sini kita tahu bahwa musin dalam suasana asam asetat dia akan mengalami bekuan. Nah, nilai rujukan musin baik itu normal terlihat 1 bekuan kenyal dalam cairan jernih. Jadi ada bekuan nanti di dalam cairan. Cairannya seperti cairan kenyal, seperti mirip-mirip kayak sejenis kayak lendir seperti itu. Nah, kita masuk ke analisa cairan sendi di mikroskopiknya. Nah, mikroskopik apa saja yang diperiksa? Pertama, jumlah leukosit, yang mana normalnya leukosit itu kurang dari 200 per milimeter kubik. Nah, per milimeter kubik. Kemudian morfologi dan hitung jenis. Jadi kita melihat di sini hitung jenis leukosit atau DIFCON. Normalnya neutrofil kurang 25%. Lalu tambahan lagi yaitu adanya kemungkinan kristal-kristal. Jadi kristal ini fisiologinya tidak didapatkan. Jadi kan nanti kemungkinan bisa ditemukan kristal asam urat di cairan sendi. Nah, kita bisa melihat di sini berdasarkan gambar ini ada ABCD. Yang A itu adalah neutrofil, nah, yang B itu limfosit,
Kemudian yang C, monosit atau histiosit. Jadi monosit yang berada di jaringan dia menjadi makrofag. Makrofag jaringan namanya histiosit. Kemudian yang D, synovial lining cell. Nah, synovial lining cell. Nah, kita bisa melihat di sini keterangannya ini. Nah, lalu gambar yang di bawah itu adalah kasus sel LE, systemic lupus erythematosus. Jadi kasus pada sel LE, sel lupus erythematosus. Pada kasus penyakit autoimun yang menyerang pada persendian, sel LE. Lalu lanjut kita. Nah, ini ada gambar lagi. Itu adalah sel Reiter yang bagian yang di tengah itu sel Reiter, makrofag yang mempagosit satu atau lebih neutrofil. Jadi ada makrofag itu ukurannya besar, modifikasi dari monosit, monosit yang membesar di jaringan namanya makrofag. Dia memakan neutrofil. Nah, kemudian lagi itu adalah yang gambar di bawah adalah lipid laden makrofag. Jadi makrofag yang ada lipidnya di dalam selnya. Lalu lanjut kita pindah ke synovial lining cell. Nah, ini adalah sel synovial lining cell. Nah, kemudian lanjut ini. Yang ini adalah limb in synovial fluid. Nah, limb ini adalah limfosit di dalam synovial fluid. Jadi limfosit berada di synovial. Nah, kita pindah ke akut GOT, uric acid kristal. Jadi ditemukan asam urat yang panjang-panjang seperti jarum. Jadi asam urat di persendian ini panjang-panjang seperti jarum. Ya, terlihat pada gambar. Jadi asam urat yang panjang ini yang akan memberikan efek nyeri pada wilayah persendian. Karena selain dia memiliki efek runcing tadi juga menyebabkan inflamasi akibat rupturnya leukosit yang memakan asam urat tadi. Setelah dia makan dia ruptur dan terjadilah hancur leukosit tadi mengeluarkan enzim tadi lalu mencairkan jaringan di sekitarnya. Terjadilah inflamasi. Nah, lalu di sini corticosteroid in synovial fluid. Ini contoh corticosteroid yang ada di dalam larutan dalam persendian. Nah, lanjut lagi. Contoh gambar-gambar, ini gambar preparat tanpa pewarnaan kristal MSU. Jadi bentuk jarum, kemudian di ekstraseluler atau di dalam sitoplasma neutrofil. Nah, itu ada gambar si neutrofil. Nah, kemudian yang di bawah dengan pewarnaan white neutrofil dengan kristal CPPD di sitoplasma. Nah, kita bisa melihat di gambar neutrofil. Kristal CPPD itu bentuk belah ketupat atau persegi empat atau balok kecil. Kemudian di vakuola neutrofil itu ada. Nah, kita bisa melihat di gambar. Sayangnya gambarnya ini tidak terlalu besar, harusnya diperbesar tadi. Nah, lanjut lagi di polarisasi kristal. Nah, di polarisasi kristal MSU warna kuning. Negatif birefringence. Nah, ini gambarnya. Lalu lanjut kita masuk lagi. Ini lagi kristal CPPD warna biru. Kelihatan warna biru kan? Positif birefringence. Nah, dia kelihatan warna biru pada gambar yang di bawah. Nah, oke. Sekarang kita pindah ke karakteristik kristal cairan sinovial. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama monosodium urat itu needle bentuknya seperti jarum. Kemudian negatif birefringence. Signifikannya itu adalah dalam kondisi gold. Kemudian kalsium pirofosfat itu bentuknya rombik, square root. Jadi kayak sejenis kayak batang rombik. Ini adalah positif birefringence. Kasusnya pseudo gold. Jadi pada gold palsu. Yang selanjutnya nomor 3, kolesterol. Jadi kristal kolesterol itu bentuknya notch rhombic plate. Jadi model kayak sejenis kayak kepingan kaca. Ini adalah negatif birefringence. Ini adalah signifikannya pada kasus ekstraseluler. Lalu kortikosteroid bentuknya flat
variabel safe flat, jadi bentuknya seperti plat. Untuk compensate polarisasi like, jadi dengan melakukan polarisasi itu positif dan negatif bireference. Ini kejadiannya pada kasus injeksi karena kortikosteroid ini adalah diinjeksikan. Lalu kalsium oksalat itu bentuknya envelope, khas seperti envelope. Nah, itu polarisasinya itu negatif bireference. Kemudian signifikannya itu pada renal dialisis. Jadi pada kasus renal dialisis. Nah, yang terakhir apatit itu kalsium fosfat. Nah, small particle require electron microscope. Jadi ini dilihat dengan mikroskop elektron. Dia bentuknya seperti balok-balok. Jadi juga dia bukan no bireference. Ini pada kasus kelainannya itu osteoartritis. Nah, ini ada sekitar 6 kristal yang mungkin dapat ditemukan di dalam cairan sendi. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi pembelajarannya, yaitu masuk di analisa cairan sendi, yaitu tes kimia. Nah, tes kimia meliputi pertama tes protein total. Jadi serum tidak boleh hemolisis. Jadi sama saja, tidak boleh hemolisis. Cairan sendinya tadi, cairan sendi disentrifus lebih dulu, lalu dianalisa dengan menggunakan kimia analyzer atau menggunakan fotometer. Jadi sama seperti halnya glukosa, dia juga menggunakan cairan sendi yang tidak boleh ada hemolisis. Jadi disentrifus dulu, kalau ada misalnya sel, misalnya eritrosit, untuk memisahkan. Kemudian diperiksa dan diukur dengan alat analizer atau fotometer. Interpretasinya, perbedaan antara glukosa serum dan sendi itu kurang dari 10 mg/% atau mg/dl. Nah, sementara LDH, laktat dehidrogenase, juga ada ditemukan dalam cairan sendi. Nah, ini sama saja juga, tidak boleh hemolisis. Ya kan? Cairan sendi tadi disentrifus lebih dahulu untuk memisahkan dengan adanya bekuan, misalnya untuk memisahkan dengan partikel-partikel yang menyebabkan keruh atau juga sel darah. Lalu diperiksa dengan analyzer atau menggunakan fotometer. Nah, kita pindah ke tes serologi, teman-teman. Nah, uji serologi ini khusus untuk menentukan tes adanya rheumatoid factor, RAF. Nah, prinsipnya seperti ini, teman-teman. Letakkan 1 tetes sampel ke dalam lingkaran slet ditambah 1 tetes reagen latex. Seperti misalnya kita melakukan pemeriksaan serum. Nah, ini kebetulan spesimennya menggunakan cairan sendi. Ya kan, di sampingnya lalu dengan ujung pipet campur dia kita sedang meneteskan 2 tetes kan, dicampur. Setelah dicampur lalu digoyang-goyang atau dicampur dengan cara digoyang selama 2 menit. Bisa menggunakan rotator atau shaking machine. Interpretasinya, apabila aglutinasi positif berarti kadar RF-nya di atas 8 IU per mililiter. Berarti di sini positif ditemukan rheumatoid factor positif. Jadi ini lebih bagus ketimbang kita memeriksa di dalam serum karena langsung dengan cairan sendi. Tapi bagus lagi memang kedua-duanya, di serum juga dan di sendi juga. Nah, yang kedua, C-reaktif protein atau CRP. Nah, prinsip CRP ini sama saja. Jadi letakkan 1 tetes sampel ke dalam lingkaran slet tambah 1 tetes reagen latex CRP. Sampingnya lalu dicampur dengan pipet sampai homogen, goyang-goyangkan selama 2 menit atau dengan bantuan rotator atau shaking machine. Bisa saja sletnya tadi taruh kemudian dibaca hasilnya. Nah, untuk interpretasi, apabila terjadi aglutinasi positif berarti CRP lebih dari 6 mg per liter. Nah, ini untuk CRP. Nah, bisa juga nanti dilihat dari sensitivitasnya dari metode tadi, lalu bisa dilakukan pemeriksaan titer dengan pengenceran. Berapa nanti sampai berapa dia kadarnya dikalikan dengan pengencerannya nanti.
Nah, kita lanjut, yaitu pemeriksaan lanjutannya yaitu mikrobiologi, yaitu bakteri, pemeriksaan secara bakteriologi. Pemeriksaan bakteriologi pada prinsipnya ada dua, dengan pewarnaan gram, dengan pewarnaan Zil-Nelson. Nah, kecurigaan pewarnaan gram ini untuk mengetahui diferensiasi bakteri dalam dua kategori nanti. Gram negatif atau gram positif. Baik mau batang nanti atau kokus. Jadi basil atau kokus nanti identifikasi gram negatif, gram positif. Nah, setelah itu kecurigaan adanya tuberkulosis yang berada di persendian, artinya TB-nya itu TB sendi, bukan TB paru lagi, maka bisa dilakukan pewarnaan Zil-Nelson, pewarnaan tahan asam, yang mana ini untuk membedakan nanti bila ditemukan BTA yang berwarna merah itu berarti positif, dan bila tidak ditemukan batang berwarna merah berarti bukan BTA. Nah, ini bisa pewarnaannya kita bisa tinggal kembali mereview pewarnaan gram dan pewarnaan Zil-Nelson di mikrobiologi dasar. Nah, lanjut kita masuk ke karakteristik makroskopik cairan sinovial normal. Ini makroskopik dan mikroskopik nanti kimia. Nah, kita lihat di sini. Secara makroskopis itu hasil normal, itu kita lihat volume 0,1 sampai 3,5 ml. Kemudian warna dan kejernihan itu kurang pucat atau jernih. Viskositasnya tinggi. Panjang cairan 4 sampai 6 cm. Kemudian pembekuan spontan itu tidak ada. Nah, sementara untuk hitung eritrosit itu kurang dari 2000 sel per mikroliter. Hitung leukosit kurang dari 200 sel per mikroliter. Sementara hitung jenis leukosit, monosit dan makrofag itu kurang lebih 60%. Jadi untuk limfosit kurang lebih 30% dan neutrofil kurang lebih 10%. Jadi dikategorikan selnya menjadi 3 bagian. Monosit makrofag satu, yang kedua limfosit, yang ketiga neutrofil. Kemudian untuk bakteri itu tidak ada, ya kan, tidak ada. Sementara untuk yang kristal juga tidak ada. Nah, kita lanjut ke karakteristik lainnya, yaitu kimiawinya, yaitu untuk glukosa ekuivalen dengan plasma darah 6-8 jam puasa. Mirip-mirip saja, lebih rendah sedikit. Asam urat ekuivalen dengan plasma darah. Nah, itu. Kemudian kalau protein total itu 1-3 gram per dl, itu jauh lebih rendah karena total protein dalam serum itu 6,6 sampai dengan 8,7. Sementara untuk laktat itu 9-33 mg per dl dan hyaluronat 0,3 sampai dengan 0,4 gram per dl. Nah, kira-kira itu saja kita pembahasannya, teman-teman atau rekan-rekan ATLM atau mahasiswa-mahasiswi ATLM, pemeriksaan cairan sendi. Nah, nanti sampai jumpa, nanti kita di pertemuan yang akan datang membahas materi-materi tentang ilmu laboratorium medik. Semoga bertambah ilmunya teman-teman dan dapat diambil manfaatnya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lab pamit, sampai jumpa. Bye.